rata-rata korban kekerasan seksual itu pelakunya adalah orang terdekat. Oke, halo Smart Viewers, kembali lagi sama kami di Good Talk. Nah, kami sudah tersambung nih sama Ibu Siti Mazuma sebagai Direktur Eksekutif LBH Apik Jakarta. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ibu ya. Karena hari ini kita akan ngebahas soal RUU TPKS nih, yang lumayan sekarang menjadi pembahasan lagi gitu. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita akan berbicara dulu mengenai kekerasan seksual. Sebetulnya definisi kekerasan seksual itu sendiri seperti apa, dan kira-kira sejauh ini cakupannya sudah sejauh mana, Bu? Oke, kalau cakupan dari definisi terlebih dahulu ya dari kekerasan seksual itu sendiri adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksinya secara paksa bertentangan dengan kehendak orang tersebut sehingga menyebabkan dia tidak mampu memberikan persetujuan dalam kehendak bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat penderitaan dan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, dan seksual, serta kerugian sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Itu definisi dari kekerasan seksual yang saat ini kita berbincangkan atau kita tunggu pengesahannya di DPR dan sekarang lagi bergulir di pemerintah. Betul, dan sejauh ini berarti cakupannya berarti udah lumayan luas ya Ibu ya, baik dia maksudnya sudah ya nggak cuma hanya perempuan tapi anak kecil pun juga sudah menjadi korban ya Ibu ya. Siapapun payung hukum ini diharapkan tidak hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki, untuk anak dan siapapun warga negara Indonesia yang selama ini eh, diabaikan oleh negara gitu ya. Karena RUU PKS ini atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini hadir berdasarkan dari kebutuhan korban kekerasan seksual yang selama ini tidak punya payung hukum. Jadi tidak ada pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku sehingga banyak pelaku yang kemudian bisa bebas melakukan kegiatan menyakiti korban kembali, mencari korban lagi tanpa ada sanksi hukum yang bisa menjeratnya. Jadi RUU ini menjadi jawaban juga selama ini korban kalau melapor karena takut tidak ada pasal yang bisa dikenakan. Nah, undang-undang ini hadir untuk memberikan keadilan atau mengisi kekosongan dari payung hukum yang selama ini tidak hadir. Gitu. Oke, nah sejauh ini seberapa tinggi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak Bu saat ini? Karena mungkin gini, sekarang sudah mulai banyak yang up terutama di media sosial. Tapi kita nggak tahu Bu, mungkin yang kita nggak kenal, maksudnya yang kayak mungkin nggak up di media sosial itu sebanyak apa sejauh ini Bu? Kalau ini ibarat gunung es ya. Kalau di 2021 laporan tahunan LBH Jakarta yang bisa dicek oleh teman-teman juga gitu ya. Kasus kekerasan seksual itu naik apalagi di masa pandemi Covid saat ini dan yang dilaporkan ke kami tentu saja lebih sedikit daripada kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Itu tadi gunung es gitu yang cuma kelihatan di permukaan padahal di bawahnya itu ada banyak sekali dan korban itu sering tidak mau lapor karena kekerasan seksual masih dianggap aib dan 2021 ini lumayan tinggi 1.321 kasus yang dilaporkan ke LBH Jakarta untuk meminta bantuan hukum dan sebagian besar adalah kekerasan seksual baik online maupun offline gitu. Jadi kalau seberapa banyak yang tidak terlapor, saya kira lebih banyak lagi karena ada banyak alasan kenapa orang tidak mau lapor. Yang pertama adalah malu karena kekerasan seksual sampai dengan saat ini masih dianggap aib. Kedua juga proses pembuktian di hukum kita itu sangat rumit gitu ya dan cenderung menyalahkan korban dan itu sering sekali menjadi alasan korban tidak mau lapor. Karena payung hukum tidak ada, pemulihan untuk korban juga masih sangat kurang. Jadi seringkali korban-korban kekerasan seksual itu lebih memilih untuk tidak melaporkan kasusnya. Itu Pak, ditanya berapa banyak, saya kira banyak sekali kasus-kasus, mungkin lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan. Kalau ke LBH PIK tadi sudah saya sampaikan 1.321, tapi pasti di luar sana, di Komnas Perempuan, di laporan mungkin di P2-nya Kementerian Perempuan, saya yakin itu juga lebih banyak lagi gitu. Oke, nah biasanya mungkin faktor-faktornya
Kira-kira mengalami kekerasan itu biasanya mungkin bisa dari dalam lingkungan seperti apa sih Bu? Apakah memang mungkin sekolah atau apalagi mungkin sekarang kan sekolah juga online ya Bu ya. Tapi kira-kira biasanya kasus seperti itu dapetnya dari mana atau mungkin ya bisa jadi dari keluarga mungkin atau mungkin dari luar lingkungan seperti apa Bu yang biasanya rawan akan kekerasan seksual? Ya, kalau ditanya lingkungan seperti apa, hampir di semua tempat itu menjadi ruang yang tidak aman gitu ya bagi korban-korban kekerasan seksual. Akhir tahun di lembaga pendidikan Islam, Katolik, beberapa sekolah asrama gitu ya, akhir tahun kemarin tuh tiap hari hampir ada aja berita-berita kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang tinggal di asrama. Terus kemudian juga di kampus, kemudian di sekolah, kemudian di transportasi publik. Jadi sangat lengkap sekali, termasuk di dalamnya adalah di rumah gitu. Jadi kalau mengaca pada kasus-kasus yang kemudian dilaporkan ke LBH Jakarta, rata-rata korban kekerasan seksual itu pelakunya adalah orang terdekat, bisa ayah, kemudian juga saudara, kakek, ustadz, dan orang-orang yang dipercaya oleh korban gitu ya, yang harusnya menjaga korban, memberikan ruang aman pada korban, tapi justru di situ sering korban dimanfaatkan oleh pelaku sehingga terjadilah kekerasan seksual, baik baik korbannya dewasa ataupun anak. Jadi sama-sama rentan dimanapun tempat berada gitu ya. Makanya penting kita bersama-sama gitu ya menjaga ruang aman untuk semua, tidak hanya untuk perempuan dan anak saja, tapi untuk semua. Seharusnya tidak menjadi pelaku gitu ya, pelaku kekerasan seksual, dan memberikan rasa aman kepada korban-korban kekerasan seksual dimanapun berada. Oke, dan Ketua DPR RI Bu Puan Maharani kan juga beberapa waktu lalu mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi apa ya, mungkin udah bisa mulai digarap lah gitu menjadi inisiatif DPR. Dan apakah ini mungkin menjadi oase di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang sedang marak, Ibu? Iya, ya kita apresiasi gitu ya perhatian DPR yang terus membahas, dan kita harapkan ini juga tidak hanya menjadi seremoni atau itu tadi Mbaknya bilang oase, menjadi sebuah tindakan nyata, karena kita butuh kebijakan yang sangat real gitu ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik itu dari DPR ataupun saat ini pemerintah sendiri gitu. Jadi benar-benar komitmen lah dari pemerintah, dari parlemen juga, karena setiap tahun angka kekerasan seksual dengan berbagai macam modus, dengan berbagai macam pelaku kekerasan seksual gitu, karena semakin tahun itu berbagai macam modus itu semakin berkembang gitu. Dan kemudian kita butuh payung hukum yang bisa mengakomodir itu gitu. Dan kita harapkan tidak hanya satu kasus kemudian dikomentarin, tapi DPR tuh punya komitmen kuat gitu, DPR dan pemerintah ya punya komitmen kuat supaya ada payung hukum yang benar-benar bisa melindungi korban kekerasan seksual gitu. Jadi kita harapkan tidak hanya sekedar ngomong, tapi realisasikan, karena Bu Puan sebagai Ketua DPR punya kekuasaan gitu ya untuk membuat satu aturan hukum, dan ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh korban kekerasan seksual dan saya kira oleh kita semua, karena kita mau ruang aman dari kekerasan seksual entah apapun bentuknya gitu. Iya, betul-betul. Apalagi ini juga mungkin sudah didorong sama Presiden Jokowi sendiri untuk cepat-cepat mensahkan ya Ibu beberapa waktu lalu. Presiden sendiri memang sempat untuk kayak segeralah untuk buru-buru untuk mengesahkan RUU TPKS ini. Namun pada September 2020 lalu draft RUU TPKS sendiri berjumlah 120 pasal. Kemudian jumlah itu turun drastis di draft RUU TPKS per 30 Agustus 2021 menjadi 43 pasal. Nah, apakah mungkin dengan berkurangnya draft ini berarti berkurangnya juga perlindungan pada korban kekerasan seksual? Iya, sebenarnya disayangkan sih rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kan inisiatif dari masyarakat sipil yang selama ini melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap korban-korban ya. Kemudian kita mendorong adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini karena banyak kasus yang tidak bisa ditangani dengan baik karena itu tadi kita nggak punya payung hukum, dan ketika itu dituangkan dalam sebuah ide, kemudian dokumen hukum yang sekiranya itu bisa dipakai oleh DPR dalam membuat undang-undang, kemudian dipangkas dengan begitu banyaknya. Tapi kemudian
saya kira juga DPR masih memberikan masih membutuhkan banyak masukan gitu ya, dan menerima banyak masukan juga dari masyarakat sipil berkaitan dengan perbaikan rancangan atau draft dari RUU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Dan kita sudah menitipkan juga ada pasal-pasal krusial yang memang tidak boleh dikurangi gitu ya, misalkan kayak hukum acara, terus pemidanaan, terus proses pemulihan bagi korban. Jadi undang-undang ini diharapkan memang menjadikan korban itu sebagai subjek hukum yang selama ini kerap diabaikan karena nggak ada payung hukum yang bisa memberikan perlindungan secara komprehensif gitu ya, bahkan termasuk rehabilitasi untuk pelaku supaya dia tidak menjadi pelaku kekerasan seksual berulang gitu ya. Dan ini sangat komprehensif banget gitu. Jadi enam elemen kunci yang seharusnya menjadi ruhnya dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak dihapus gitu ya sama DPR. Dan hari ini juga per tanggal 3 Februari sekarang sedang ada pembahasan pemerintah dan juga masyarakat sipil untuk memberikan masukan rancangan seperti apa yang sesuai gitu ya, yang bisa diaplikasikan di lapangan. Karena kan oke, DPR yang mengetok palu gitu ya untuk mengesahkan, tapi kemudian kan kami yang di lapangan yang akan mendampingi korban kesulitan di lapangan, bagaimana proses di kepolisian yang susah, proses pembuktian yang lama, korbannya trauma, kemudian ada ancaman dari pelaku dan berbagai macam lagi hambatan-hambatan akibat kosongnya undang-undang atau payung hukum untuk korban-korban kekerasan seksual. Oke, dan RUU TPKS ini sendiri juga sudah dibahas sejak tahun 2015 lalu ya, tapi tanpa adanya kesepakatan di Senayan. Nah, mungkin menurut Ibu, apa sih Bu yang mungkin yang menyebabkan RUU TPKS ini tuh lama gitu untuk diproses lebih lanjut? Karena kan juga on off ya bisa dibilang ya Bu ya, kadang dibahas lagi, tiba-tiba redup lagi, bahas lagi sampai mungkin akhirnya kan marak nih, makin marak, akhirnya mulai dibahas lagi. Nah, menurut Ibu kemarin-kemarin nih, apa sih Bu yang terjadi gitu sampai akhirnya kok molor gitu loh untuk disahkannya atau dibahasnya lagi, sampai akhirnya mungkin Pak Presiden sendiri yang harus mendorong gitu sampai akhirnya digerakkan lagi, menurut Ibu seperti apa? 2015 sampai sekarang gitu ya, berarti sudah mau 7 tahun ya. Iya. Itu tadi sih soal komitmen, karena selama ini baik dari pemerintah maupun DPR sudah melihat banyak sekali kasus-kasus, dan kita juga sering melakukan advokasi, lobby ke sana ke sini gitu, berusaha meyakinkan bahwa situasi ini darurat gitu. Tapi lagi-lagi ini adalah proses politik yang membuat kita semua marah gitu ya. Kasus semakin banyak tapi tidak ada komitmen dari negara, dari pemerintah untuk penyelesaian hukum gitu. Dan saya kira ketidak berpihakan gitu. Kalau saya bilang bahwa jujur kita juga kecewa karena ini advokasi yang sangat lama gitu ya, hampir 7 tahun, tapi kemudian baru diseriusin 2021, 2022, dan kemudian sampai kemudian presiden bersikap dan sebagainya gitu. Nah, kemarin-kemarin proses politik yang memang sangat susah gitu, karena lagi-lagi Mbak, bahwa kasus kekerasan seksual itu dianggap aib gitu ya, dan siapapun bisa menjadi korban dan pelaku, serta DPR yang mengesahkan undang-undang ini tidak punya keuntungan apa-apa gitu ya. Dan saya kira juga banyak diantaranya pelaku-pelaku yang khawatir RUU ini dibahas karena mereka takut dipenjara atau takut diberikan sanksi, takut dilabelin pelaku gitu ya. Karena kita kayak RUU ini kan sebuah inisiatif untuk merubah budaya yang selama ini permisif, menormalisasi kekerasan seksual menjadi sebuah payung hukum. Kamu melecehkan perempuan, kamu sudah melakukan kriminal loh. Misalkan kita sweet atau meremas payudara atau paha, mau nggak mau itu akan dikenakan dengan sanksi hukum gitu ya. Tapi kemudian banyak sebagian masyarakat kita yang masih mengagukan budaya patriarki, menganggap adalah itu hal yang biasa gitu. Dan sayangnya sebagian besar masyarakat yang masih mengagukan budaya patriarki, merendahkan perempuan, adanya di DPR gitu. Jadi kekhawatiran itu saya kira juga menjadi tarik ulur dari RUU ini, kenapa lama banget gitu disahkannya gitu. Padahal korban sudah bergelimpangan, bahkan ada yang bunuh diri, trauma seumur hidup, dan
ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia gitu ya pada saat ini, tapi sampai sekarang belum juga disahkan gitu sih. Jadi proses politik yang memang sangat mahal yang harus dijalani oleh kita semua saya kira ya. Berarti memang menjadi concern untuk semua masyarakat karena sekarang juga udah makin banyak juga korban-korbannya mungkin salah satu sarana yang bisa mereka lakukan adalah dari media sosial, tapi itu adalah dari sisi korban. Nah, karena saat ini RUU TPK sendiri masih belum disahkan menjadi undang-undang dan belum juga menjadi payung hukum. Namun saat ini tindakan hukum apa yang didapat oleh pelaku dan apa perlindungan bagi korban saat ini, Bu? Kalau saat ini sendiri korbannya itu masih prosesnya kayak misalkan kalau ke LBH Apik gitu ya, kebutuhan pemulihan korban ini seperti apa? Pemulihan psikologis kah, rumah aman, atau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa kita berikan sesuai dengan permintaan korban atau perlindungan keamanan. Nah, kalau perlindungan keamanan, terus kita punya lembaga penyelesaian saksi dan korban. Mereka lembaga yang memang disediakan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tapi kemudian tidak semua korban-korban kekerasan seksual bisa diberikan perlindungan oleh negara, termasuk soal pemulihan dan keamanan gitu ya, harus ada lapor polisi dan lain sebagainya. Padahal tidak semua korban kekerasan seksual itu mau lapor polisi karena minimnya alat bukti dan minimnya saksi yang menghambat proses hukum ini nggak bisa jalan gitu. Jadi selama ini masih banyak banget hambatan-hambatan bagi korban, dan kita mungkin setiap hari juga melihat trauma korban yang sampai bergulat seumur hidup. Misalkan kayak LBH pernah dampingi korban kekerasan seksual di Depok yang dia dari umur 17 apa 16 tahun diperkosa sama bapaknya sendiri sampai kemudian ibunya tahu dan dilaporkan ke kantor polisi, terus bapaknya ditahan dan kasusnya sudah selesai gitu ya. Ancaman pidananya 14 tahun, waktu itu diputus oleh Pengadilan Negeri Depok 14 tahun. Nah, korbannya ini dari umur dia 17 tahun sampai dengan dia selesai kuliah itu masih harus ke psikiater gitu. Jadi trauma akibat dari kekerasan seksual ini dialami oleh korban sampai sampai lama banget, bahkan bisa sampai seumur hidup. Belum lagi misalkan kalau ada kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit seksual menular, dan berbagai macam lagi dampak-dampak yang dialami korban. Bahkan termasuk kasus-kasus kekerasan seksual yang itu dianggap aib oleh lingkungan sekitar sehingga diusir gitu ya. Sudah tidak terhitung lagi gitu ya korban-korban kekerasan seksual yang mendapatkan banyak sekali stigma dan juga reviktimisasi dari lingkungan sekitar. Nah, RUU ini mengajak kita semua untuk memberikan perlindungan secara komprehensif, tidak menyalahkan korban gitu ya, dan mendorong korban serta diberikan ruang aman gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab bersama untuk proses pemenuhan hak-hak korban ketika dia mau lapor polisi ataupun tidak mau lapor polisi gitu. Nah, untuk pelakunya sendiri, Bu, mungkin sekarang katanya kan untuk dari korbannya sendiri udah pasti trauma psikis ya kan, fisik juga. Dan selama bertahun-tahun ya, efeknya tadi ada yang mungkin sampai ada yang aborsi, bunuh diri, malu, aib, dan lain-lain. Tapi kok untuk pelakunya sendiri, sejauh ini karena belum ada payung hukumnya, apa Bu yang didapatkan? Kalau dibilang tidak ada payung hukum, kita sebenarnya punya payung hukum KUHP, tapi Ya. cuma mengakui dua jenis kekerasan seksual, yaitu perkosaan dengan ancaman gitu ya, dan juga satu lagi adalah pencabulan gitu. Jadi dua dua jenis kekerasan seksual ini diakui oleh undang-undang kita, tapi kemudian kan tidak sesuai lagi dengan zaman gitu ya, karena jenis kekerasan seksual tidak hanya dua ini tadi gitu. Dan selama ini KUHP kita ya payung hukumnya hanya sekedar di penjara udah gitu, dan itu pun tidak semua maksimal gitu ya, karena proses pembuktiannya menjadi sangat susah karena mengharuskan adanya saksi, terus kemudian ada alat bukti gitu, dan berbagai macam alat bukti yang lain yang itu menyulitkan korban dalam meneruskan atau melanjutkan kasus-kasus kekerasan seksual yang itu terjadi di wilayah private gitu ya. Kasus kekerasan seksual kan tidak terjadi di ruang publik gitu ya, kecuali misalkan di transportasi umum Ya. atau mungkin di jalan yang kita tahu mungkin ada begal payudara, ada CCTV. Tapi kan kalau tidak ada CCTV, siapa yang jadi saksi? Iya. Berbagai macam hambatan-hambatan lain yang
itu merugikan korban-korban kekerasan seksual. Oke, 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 oke. Berarti ya sejauh ini memang mendapatkan hukuman ya, tapi berdasarkan dari KUHP yang ada dulu gitu. Nah, untuk ada beberapa pendapat, yaitu fraksi PKS sendiri juga sempat menolak RUU TPKS ini karena tidak memasukkan tindak pidana kesusiaan secara komprehensif yang salah satunya meliputi kekerasan seksual. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu, menurut tanggapan Ibu sendiri dengan fraksi PKS ini menolak atau menolak adanya RUU TPKS itu? Ya, Em, saya cukup sedih sih gitu kan, ada fraksi yang menolak gitu adanya undang-undang atau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Mengingat juga kayak mata kita tuh tiap hari tiap baca berita kekerasan seksual lagi, perkosaan lagi gitu ya, tapi itu tidak membuka mata. RUU penghapusan kekerasan seksual ini dibuat karena kebutuhan korban, adanya urgensi, kepentingan, kebutuhan bahwa harus ada payung hukum untuk korban-korban kekerasan seksual. Kalau enggak, ini akan terus terjadi gitu ya. Tidak ada proses pemulihan untuk korban. Bahkan waktu beberapa Desember atau November gitu ya, akhir tahun ada Novi gitu yang bunuh Ya. diri jadi korban kekerasan seksual gitu ya. Dan kebanyakan ya yang disalahkan adalah perempuan gitu ya. Kenapa pacaran gitu dan berbagai macam alasan-alasan apa menyasar pada tubuh perempuan soal kesusilaan dan lain sebagainya gitu ya. Bukan kemudian fokus pada pidana atau tindak kejahatan atau kekerasan yang dialami oleh korban gitu. Tapi kalau kesulitan orang sibuk, oh ya karena kamu pakai rok mini makanya diperkosa. Orang akan sibuk dengan menyalahkan korban. Itu tadi yang saya bilang reviktimisasi, stigma dari masyarakat. Karena kalau korban kekerasan seksual lapor, pasti orang akan sibuk mencari mencari kesalahan si korban. Kok bisa-bisanya pulang malam padahal waktu itu dia lembur gitu ya. Saya mau cerita sedikit soal ini ya. Saya pernah dampingi waktu itu kasus salah satu karyawati mall di daerah Jakarta Selatan dan hari pertama puasa waktu itu dia harus lembur karena ada beberapa stok barang yang harus dia cek gitu ya sehingga suaminya itu supir bis dan tidak bisa menjemput dia karena sedang keluar kota dan dia naik angkot, dia diperkosa di daerah Jakarta Selatan ketika dia mau pulang dan itu malam dan dia pakai kerudung, dia dia ini adalah malam pertama puasa gitu ya, kalau kemudian orang dan jalanan sepi pada waktu itu ya, dan kemudian orang akan sibuk menyalahkan dia kenapa pulang malam, kenapa sendirian, kenapa naik angkot dan lain sebagainya gitu, dan berbagai macam alasan orang bukan lagi menyalahkan pelaku tapi akan sibuk gitu ya, kalau akan sibuk menyalahkan korban gitu, dan ini sesuatu yang memang harus dihentikan. Korban itu udah jadi korban, dia harus menerima dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban, dan itu bukan perkara yang main-main gitu. Bahkan walaupun itu kekerasan seksual perkosaan, Mbak, yang kemudian terjadi dampaknya adalah hubungan rumah tangga korban dengan suaminya menjadi tidak baik lagi karena perempuan ini merasa tidak suci lagi, merasa kotor dan berbagai macam hal yang itu distigmakan untuk perempuan padahal dia adalah korban, itu yang tidak bisa kita biarkan. Jadi bagaimana kita membongkar otak kita gitu ya, bahwa kekerasan seksual adalah sebuah tindak pidana. Ini bukan salah korban gitu. Kalaupun kamu diperkosa bukan berarti hidupmu nggak berharga lagi. Bentuk kehormatan atau nilai kehormatan perempuan itu bukan berada pada alat reproduksinya gitu ya, tapi pada diri dia secara utuh gitu. Tapi selama ini dia dilihat oleh masyarakat kita bahwa kalau sudah diperkosa ya udah nggak ada harganya lagi. Padahal kan hidup masih panjang, dia masih bisa berkarya, dia masih jadi istri dengan dari 2 orang anak gitu ya, ibu dari 2 orang anak gitu, dan berbagai macam hal lain lagi, proses pemulihan yang sangat panjang gitu ya buat korban-korban kekerasan seksual ketika dia menjadi korban gitu. Iya, iya, iya. Mungkin memang banyak kan lebih ke perempuan ya, balik lagi ya Ibu ya. Kayak yang pasti korbannya udah paling banyak perempuan, mau dalam bentuk apapun, dalam wujudnya seperti apa, bajunya pun itu tetap akan menjadi satu faktor yang stigma orang yang tetap gak bisa berubah juga ya Ibu ya. Tapi kekerasan seksual ini kan juga gak hanya tugas negara sendiri ya, melainkan juga masyarakat juga harus ikut membantu melawannya gitu ya. Menurut Ibu sekarang saat ini atensi masyarakat terhadap kekerasan seksual sejauh ini seperti apa, Bu?
kalau saya 2021 akhir sampai dengan sekarang, saya tuh kalau baca berita, saya suka baca komen-komen masyarakat. Saya ingin tahu gitu sejauh mana sih masyarakat itu memiliki keberpihakan ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual. Dan saya sangat senang gitu ya, beberapa kasus, terus kemudian sidang DPR yang sangat terbuka ketika membahas RUU penghapusan kekerasan seksual di YouTube yang bisa diakses oleh siapapun. Saya kira itu juga memberikan satu edukasi kepada masyarakat untuk lebih memahami lebih dekat lagi apa itu kekerasan seksual dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui ada kasus-kasus kekerasan seksual. Dan kampanye edukasi masyarakat itu ternyata ini ya banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi semakin ke sini saya lihat juga tidak banyak netizen-netizen yang menyalahkan korban, walaupun masih ada ya gitu. Bisa lihat juga dukungan dari masyarakat itu sangat penting gitu ya. Selain juga di komen-komen pemberitaan online, karena itu kalau dibaca korban itu pasti sangat sedih gitu ya ketika ada komen-komen yang semakin menyalahkan dia gitu. Tapi dalam dunia nyata ya masih di satu sisi ada beberapa yang mendukung, ada di satu sisi juga masih banyak yang tidak menerima korban-korban kekerasan seksual di lingkungannya gitu. Jadi sebenarnya peran mereka tuh sangat penting gitu ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena itu akan membantu korban proses pemulihannya menjadi lebih cepat gitu. Jadi kalau ditanya saat ini seperti apa ya saya tidak bisa mengabarkan secara utuh karena memang jadi terbagi dua gitu kesannya ya Mbak ya. Tapi di satu sisi saya juga melihat banyak sekali masyarakat kita yang memberikan dukungan, memberikan penguatan kepada korban-korban kekerasan seksual baik di ranah online maupun offline gitu. Jadi ini menjadi edukasi terus-menerus, menjadi perjuangan dan salah satunya BINUS gitu ya untuk memberikan edukasi baik ke mahasiswa ataupun kemudian sivitas akademika di BINUS ataupun masyarakat luas gitu untuk memberikan dukungan, memberikan kepercayaan kepada korban ketika melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual. Prinsip dasar yang harus kita lakukan ketika ada kasus-kasus ataupun membaca berita ataupun di kampus kita ada korban gitu ya, percaya korban sampai kemudian pelaku membuktikan sebaliknya gitu. Seringkali kan kita dihadapkan pada situasi, masa sih dia melakukan kekerasan seksual, dia kan orang pinter, dia kan tokoh agama dan sebagainya gitu. Itu tidak menjamin gitu. Betul ya, tentunya mungkin dari pemerintah sudah mulai bergerak, didorong dengan presiden juga yang sudah ibaratnya buru-buru nih gitu. Dan juga mungkin pemerintah sendiri juga sepertinya mulai transparan ya. Jadi kita mungkin sebagai masyarakat harus mengkawal sampai ini benar-benar sah ya Bu, menjadi undang-undang yang untuk akhirnya menjadi satu perlindungan seluruh masyarakat ya, terutama mungkin perempuan sebagai korban yang paling banyak terjadi kekerasan seksual, dan juga mungkin anak-anak, supaya ini benar-benar bisa meminimalisir dan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Dan pelaku tentunya bisa terjerat hukum yang setimpal-timpalnya ya Bu ya. Kita harapkan juga seperti itu, dan semua korban-korban yang sekarang sudah sudah ada ya, semoga dapat pemulihan secara mental, lahir batin dan fisik psikisnya juga, semoga benar-benar bisa sembuh dan bisa keluar dari traumanya. Dan juga tentunya stigma masyarakat ya Ibu, utama nih untuk tidak melihat kekerasan seksual atau korban itu sebagai aib ataupun tidak dikucilkan seperti itu, bahkan harus kita rangkul dan kita dukung. Seperti itu ya Bu ya harapannya ya kita semua. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas segala informasinya. Semoga balik lagi, semoga ini tetap berjalan dan segera disahkan, dan ini bisa menjadi payung hukum yang benar-benar bisa melindungi seluruh masyarakat. Terima kasih Ibu. Dan smart viewers, setelah tadi ya perbincangan saya bersama Ibu Zuma. Kalau misalkan mungkin ada yang mau komen-komen atau mungkin kritik saran, boleh komen di YouTube BINUS TV Channel. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye smart viewers, sampai ketemu lagi.